bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3181, lihat apa yang kamu mampu. Ye Junlin menusuk titik terlemah mereka. Mereka juga harus melawan. Apa kelemahan Ye Junlin? Tentu saja itu putrinya. Hanya saja setelah kata-kata ini keluar, mereka tidak melihat apa yang mereka inginkan. Ye Junlin tidak menjadi mudah tersinggung, tetapi malah terlihat tenang. Di sisi lain, dua dokter dalam kegelapan di sebelah mereka sudah tertawa terbahak-bahak. Kapan ini? Masih berbicara tentang fakta bahwa Junjun tidak melakukan detoksifikasi. Cukup konyol. Ini membuat kelompok Hydra benar-benar tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa mereka tidak menanggapi masalah ini? Salah. Tidak benar. Wajah kepala besar itu berubah menjadi hijau. Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Tapi mengapa Ye Junlin tidak bisa dirangsang? Tidak bisa mengetahuinya. Yang lain juga tidak bisa mengetahuinya. Di mana masalahnya? Mereka hanya tidak berani memikirkan detoksifikasi Junjun. Orang-orang Hydra saling memandang dengan cemas, memikirkan apa yang salah. Ye Junlin tersenyum dan berkata pada saat ini, "Maaf, racun putriku telah teratasi. Maaf atas perhatianmu." Kata-kata itu tidak mengejutkan, dan segera setelah kata-kata ini keluar, Hydra akan meledak. Keracunan. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, semua orang di Hydra berpikir bahwa Ye Junlin telah mengatakan sebelumnya bahwa jika racun putrinya terpecahkan, dia akan datang untuk membalas dendam. Sekarang untuk membalas dendam. Bukankah itu berarti racun putrinya telah terpecahkan? Tapi ini tidak mungkin. Selama ini, mereka telah menatap Ye Junlin dan Junjun. Setengah sisa racun tidak dapat dipecahkan. Terlebih lagi, obat ajaib yang bisa mendetoksifikasi dirampok oleh orang-orang misterius. Bagaimana jika Ye Junlin mengambil obat ajaib? Obat ajaib terkandung dalam kotak mekanisme. Kotak perangkap itu adalah teknik perangkap yang hilang dari Dacia, kunci rahasia. Itu tidak akan terbuka jika Anda mendapatkannya. Ini pasti tidak mungkin. Apakah ada cara lain untuknya? Tapi mereka terus menatap. Ye Junlin tidak bergerak. Ini tidak mungkin. Mereka tidak mau mempercayainya. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika dia tidak mendetoksifikasi putrinya, bisakah Ye Junlin datang dengan sombong? Apakah ini benar-benar detoksifikasi? Tetapi pada titik ini, berdebat tentang hal itu tidak ada gunanya. Tidak masalah jika itu didetoksifikasi. Jika Ye Junlin mati, putrinya juga akan mati. Mereka tidak bisa mengacau. Mereka adalah penguasa yang melonjak hari ini. Bagaimana dia bisa berada dalam kekacauan terlebih dahulu karena kedatangan Ye Junlin? Kelompok Hydra dengan cepat menjadi stabil, tetapi menatap Ye Junlin dengan kebencian. Ye Junlin terus berjalan ke depan dan melihat kenalan di platform tinggi, Dewa Perang Titan dan sejenisnya. Dewa Perang Titan bahkan menyapa Ye Junlin, "Aku benar-benar tidak tahu. Mengapa kamu harus memprovokasi kami? Apakah kamu pikir kamu telah hidup terlalu lama?" Ye Junlin tersenyum. "Kalian membuat keputusan yang salah. Kamu tidak harus menutupi Hydra. Kamu telah melanggar tabuku. Dan aku sudah memberimu kesempatan lagi dan lagi. Ya kamu tidak mendengarkan. Untuk dirimu sendiri. Jika kamu menyerahkan Hydra sebelumnya, aku tidak akan mempermalukanmu. Tapi sekarang sudah terlambat. Menyerahkannya tidak ada gunanya. Aku di sini untuk membalas dendam sendiri." Titan War God juga tertawa, dan segera angkat nada, seperti guntur. Ye Junlin terlalu percaya diri, kan? Kami bukan lagi kerajaan beruang perang di masa lalu. Sekarang kami memiliki kekuatan paling kuat di dunia. Kami adalah penguasa dunia ini. Kami akan melindungi siapapun kami. Berhenti berbicara tentang kata-kata besar itu. Semua anggota Hydra ada di sini. Bunuh jika kamu memiliki kemampuan. Aku ingin melihat kemampuanmu. Kejutan besar yang mereka siapkan berada tepat di sebelahnya.
Bagaimana Ye Junlin melawan langit sendirian? Mereka tidak tahan lagi. Ketika kekuatan sebenarnya dari Siberian Union ditampilkan, seperti apa jadinya? Bab 3182, tunjukkan kartumu. Mereka tidak sabar. Tapi Ye Junlin, kamu cukup beruntung. Kamu akan menjadi saksi sejarah. Kamu akan melihat dan merasakan kekuatan nyata yang tak terkalahkan dari aliansi Siberiaku. Ini adalah yang tertinggi untukmu. Kemuliaan. Kamu harus bangga, kata Dewa Perang Titan sambil tersenyum. Ye Junlin menyapu, dan banyak orang datang untuk menonton. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda percaya bahwa saya dapat turun ke sini hari ini? Diam. Seluruh tempat itu sunyi. Meskipun mereka semua tahu bahwa Ye Junlin kuat, mereka benar-benar tidak percaya pada kerajaan beruang perang yang melonjak. Kini mereka semakin heboh di negeri beruang perang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Ye Junlin akan menang. Ini sama sekali tidak mungkin. Melihat ini, Ye Junlin juga tertawa. Sebenarnya, saya tidak tahu seberapa kuat saya. Saya akan menunjukkannya hari ini. Semua orang menghela nafas. Aku sama sekali tidak percaya Ye Junlin. Saat ini, ada berita dari bawahan Hydra. Bos besar itu jahat. Kami tidak berhubungan selama beberapa hari terakhir. Belum lama ini, kami menemukan bahwa organisasi yang membalas dendam pada kami menghilang. Hal ini membuat beberapa pemimpin terpana. Apa? Seru kerumunan Hydra. Saya juga takut orang lain di Zhenxiong Nation akan melihat bahwa mereka tidak berani terlalu berlebihan. Siapa yang melakukannya? Tanya kepala suku. Orang ini adalah Ye Junlin. Yubu kaget dan mati tanpa henti. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Hydra memandang Ye Junlin tidak jauh. Ini adalah pertama kalinya mereka merasa bahwa Ye Junlin sedikit menakutkan. Dia tampaknya lebih kuat dari yang diharapkan. Aku ingat ada hampir 200.000 orang di organisasi itu, kan? Ada ribuan dewa, kan? Apakah mereka semua musnah? Mereka terkejut. Jika Ye Junlin melakukannya sendiri. Itulah dewa super yang baru saja mereka rencanakan. Dan bukan dewa super yang baru saja melewati batas, tetapi dewa super teratas. Itu agak menakutkan. Itu tidak berhenti di situ. Sebelum organisasi ini runtuh, ketika Ye Junlin memperingatkan kita, ada pembunuhan di seluruh dunia siang dan malam. Ye Junlin melakukan semuanya. Menipu sumber daya Ye Junlin ketika Bounty dikeluarkan. Dia menemukan mereka satu persatu dan membunuh mereka semua. Apa? Berita lain datang. Mata kepala Hydra akan terbang dengan takjub. Lebih dari itu, Xingguo juga menipu sumber dayanya. Dia pergi ke Xingguo untuk menghancurkan semua dewa, hanya menyisakan Li Chengmin. Xingguo memiliki lebih dari 1.600 dewa, dan mereka dia juga mengembangkan peralatan yang cocok untuk dewa. Seluruh pasukan dimusnahkan. Anda lihat bahwa hanya Li Chengmin yang datang untuk menyaksikan negara bintang hari ini adalah dewa, dan yang lainnya tidak. Setelah mengetahui informasi ini, Hydra terkejut. Tidak heran Ye Junlin datang untuk menantang. Jadi dia sangat percaya diri. Ini adalah dewa super. Warna kulit Hydra dan yang lainnya berubah. Saya juga mengerti dari mana kepercayaan Ye Junlin berasal. Ini adalah kekuatan yang hebat. Tapi bagaimana jika dewa super bisa bertarung lagi? Memberinya 10.000 dewa akan membuatnya lelah. Sayangnya, dewa aliansi Siberia jauh lebih dari 10.000. Beberapa orang di Hydra memikirkannya, dan mereka semua merasa nyaman. Pada saat ini, Ye Junlin telah mencapai posisi yang telah ditentukan, dan di balik penghalang adalah semua dewa dari aliansi Siberia. Dan Hydra bersembunyi di balik semua dewa. Jika Anda ingin memindahkannya, berjalanlah di atas mayat semua dewa. Pada saat ini, Ye Junlin melangkah maju, dan dia berteriak, Ye Junlin akan datang ke janji. Tunjukkan kartumu. Hari ini, aku akan membunuh Hydra. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 3183, Paparan Identitas. Kata-kata yang mendominasi bergema di langit seperti guntur.
Ini juga berarti bahwa pertempuran terakhir antara dia dan Hydra dari negara beruang perang akan segera dimulai. Ye Junlin pasti akan menghancurkan semua Hydra. Hari ini adalah hari kematian mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuhan memblokir dan membunuh Tuhan. Buddha memblokir dan membunuh Buddha. Tidak ada yang bisa melindunginya. Tidak peduli apa jenis kartu truf yang dimiliki Zanxiong Nation, mereka tidak dapat melindungi Hydra sedikit pun. Orang-orang di kerajaan beruang perang dan Hydra pada tahap peninjauan semuanya bersemangat. Saatnya akhirnya tiba. Bas. Tiba-tiba, ada semburan suara pedang di udara, membentuk potensi gemuruh antara langit dan bumi. Energi pedang yang mengerikan bergema. Ye Junlin tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang. Dia bergantung sepenuhnya pada kekuatannya yang kuat. Kesengsaraan ilahi adalah alat media baginya untuk mengirimkan kekuatan. Tapi momentumnya terlalu banyak. Suara ledakan sonik yang mengerikan meledak satu demi satu di antara penonton. Semua orang terkejut, mencari sumber gerakan ini di mana-mana. Saat berikutnya, semua orang melihatnya. Ternyata ada pedang yang melayang di depan Ye Junlin. Tuhan perampokan. Melihat bencana itu, ekspresi orang-orang yang hadir sangat berubah. Banyak orang telah melihat pedang ini. Bukankah ini pedang yang membunuh para dewa kerajaan bintang? Ternyata penjaga rahasia Daxia tidak lain adalah Ye Junlin. Dipahami. Semuanya sudah jelas. Mengapa Daxia awalnya tidak memiliki dewa, tapi dia aman dan sehat? Itu karena Ye Junlin ada di sana. Pedang ini ternyata miliknya. Ini menjawab keraguan semua orang. Tidak menyangka. Banyak orang tidak mengharapkannya. Akankah Ye Junlin begitu kuat? Semua orang sekarang agak mengerti mengapa dia ada di sini. Ini dibenarkan. Ekspresi orang Hydra berubah satu persatu. Dalam waktu singkat, mereka dikejutkan lagi dan lagi. Kekuatan Ye Junlin benar-benar di luar dugaan mereka. Seberapa kuat dia? Saya tidak tahu mengapa. Beberapa hati Hydra bergetar, dan mereka memiliki firasat buruk. Ye Junlin tampaknya mampu membuat mereka ketakutan. Bahkan dengan pendukung seperti itu, mereka sebenarnya takut. Tetapi para pejabat senior kerajaan beruang perang melihat ini. Tidak hanya mereka tidak takut, tetapi mereka juga bersemangat satu persatu. Bukankah menurut mereka Ye Junlin lebih kuat? Mereka mengharapkan Ye Junlin menjadi lebih kuat kemarin. Semakin kuat semakin baik. Kalau tidak, itu terlalu membosankan. Jika dia langsung ketakutan setengah mati, apa gunanya? Jadi Ye Junlin harus kuat. Bagaimana menjadi kuat? Mereka semua berharap Ye Junlin bisa menghancurkan negara sendirian. Itu sangat menyenangkan. Melihat postur Ye Junlin sekarang, itu juga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ye Junlin cukup kuat untuk tidak menarik pinggulnya. Jadi mereka bahagia satu persatu. Dia hampir bersorak pada Ye Junlin. Jika Anda tidak tahu, apakah menurut Anda itu milik Anda sendiri? Mata Ye Junlin acuh tak acuh, biasanya penghalang di depannya. Dia juga mengerti bahwa ada ribuan pasukan di belakang penghalang, dan semua dewa negara beruang perang ada di sini. Itu akan menjadi angka yang menakutkan. Sangat dilebih-lebihkan. Tapi bagaimana dengan Ye Junlin? Bisakah kamu menghentikan pedang di tangannya? Bisakah Anda menghentikannya sedikit pun? Pada saat ini, para pemimpin senior negara beruang perang sangat bersemangat, dan mereka ingin membiarkan dunia melihat kekuatan tempur mereka yang tak terkalahkan. Semuanya. Hari ini, Siberian Union akan memeriksa semua dewa. Kami akan menunjukkan kepada dunia kekuatan sejati kami. Teriak Dewa Perang Titan. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton bersemangat. Apakah itu orang-orangnya sendiri dari kerajaan beruang perang? Atau dia datang untuk menonton upacara? Saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di belakang penghalang di depan Anda semua adalah dewa dari Siberia Union saya. Semua orang yang berdiri di atas menatap penghalang. Ayo, letakkan semua penghalang. Dengan perintah, semua penghalang jatuh dengan keras. Bab 3184, semua orang takut.
Adegan di belakang benar-benar terbuka. Boom. Setelah asap berlalu, semua orang bisa melihat dengan jelas. Dikemas padat, tanpa akhir yang terlihat. Isi seluruh dataran. Bahkan orang yang menonton dari tempat tinggi tidak dapat melihat semuanya secara sekilas. Tidak ada akhir yang terlihat. Saya tidak tahu di mana para dewa berbaris. Mata telanjang tidak bisa melihat semuanya. Atau di kejauhan tidak mungkin untuk melihat semuanya. Itu terlalu berlebihan. Dataran besar seperti itu penuh dengan berdiri. Momentum perang kuno dengan ratusan ribu pasukan berbaris. Ini adalah dataran seperti ini. Jika tidak ada tempat untuk mendukung begitu banyak orang. Semua orang terkejut sampai tidak bisa dimengerti. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini menarik seruan semua orang. Terlalu berlebihan. Kenapa ada begitu banyak? Jumlah dewa yang keluar sebelumnya adalah 100.000. Tapi 100.000 jauh dari postur ini. Berapa kali itu? Data itu tidak terbayangkan. Semua orang yang menonton upacara itu menjadi gila. Kekaisaran Olimpiade akan segera meledak. Selama ini, mereka telah mengidentifikasi diri mereka sebagai pusat hak-hak ilahi. Para dewa di seluruh dunia harus mendengarkan mereka, tetapi kerajaan Zanxiong, yang pertama dalam daftar kekuatan, tidak mendengarkan disiplin sama sekali. Sekarang mereka tercengang setelah melihat jumlah dewa di kerajaan beruang perang. Apakah perbedaan antara pertama dan kedua begitu besar? Untungnya, mereka memikirkannya sebelumnya. Perbedaan terbesar adalah 10 kali, bukan? Berapa banyak lagi? Kekuatan lain memiliki ide yang sama. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka tidak layak berada di daftar kekuatan dengan kerajaan beruang perang. Perbedaannya terlalu besar. Perasaan surga dan bumi. Mereka sebenarnya memiliki harapan sebelumnya, dan Kongres Beruang Perang jauh lebih dibesar-besarkan daripada yang dibayangkan. Jelas tidak sesederhana 100.000 dewa. Setiap orang harus berani dan berlebihan seperti imajinasi. Tetapi sekarang setelah mereka benar-benar melihat para dewa, mereka menemukan bahwa imajinasi mereka masih kurang. Masih tidak bisa membayangkannya. Ini jauh lebih berlebihan dari yang mereka harapkan. Beberapa orang telah memprediksi sebelumnya, atau analisis rasional. Telah dianalisis secara objektif dari aspek sumber daya, teknologi, dan bibit dewa. Jumlah dewa di kerajaan beruang perang paling banyak 200.000. Tidak peduli apa, itu tidak akan pernah melebihi jumlah ini. Angka ini masih harus ditambahkan ke Uni Siberia. Tapi kenyataannya jauh lebih dibesar-besarkan. Di mana 200.000? Lebih dari 300.000. Hanya lebih. Terkejut. Terkejut. Seluruh tempat mencekik. Begitu banyak orang. Bahkan tidak ada suara sedikit pun. Hampir terdengar. Ini semua orang tercengang. Tidak ada tanggapan. Jadi tidak akan ada gerakan dan tidak ada suara. Pada saat ini, seluruh dunia terkejut. Dari gambar real-time dari tempat kejadian, mereka semua mengetahui seperti apa situasi kerajaan beruang perang sekarang. Takut mati rasa. Kuat. Terlalu kuat. Itu terlalu banyak, bukan? Jumlah dewa ini. Beberapa kekuatan tidak memiliki begitu banyak orang. Tak terbayangkan. Belum lagi semua orang di sini adalah dewa. Semua orang terkejut sampai hati dan kantong empedu mereka terbelah. Hahaha. Melihat reaksi semua orang di aliansi Siberia dan Hydra tertawa terbahak-bahak. Ini adalah gambaran yang mereka bayangkan dalam pikiran mereka. Seluruh dunia akan menjadi gila ketika mereka melihat bahwa mereka memiliki begitu banyak dewa. Itu benar. Bahkan, mereka sendiri terkejut. Bahkan jika mereka sudah tahu. Tapi sekarang mereka benar-benar menantikan nomor itu. Padahal sudah dihitung. Namun, mereka secara paksa menahan rasa ingin tahu mereka dan menunggu pengumuman hari ini. Mengetahui sebelumnya, tidak banyak kejutan. Saya sangat terkejut. Belum lagi yang lainnya. Satu persatu semua ketakutan. Itu terlalu berlebihan. Kedua dokter dalam kegelapan juga terengah-engah.
yang di luar dugaan mereka. Terlalu banyak, terlalu banyak. Bab 3185. Tiga bentuk pakaian perang. Faktanya, Ye Junlin dikejutkan oleh banyaknya dewa di depannya. Dalam harapannya, itu 2 atau 300 ribu. Dia tidak takut sama sekali. Tapi sekarang jumlah dewa pasti jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Tapi ini hal yang baik untuk Ye Junlin. Pikiran Ye Junlin sama dengan mereka. Mereka semua berharap pihak lain kuat. Semakin kuat semakin baik. Lebih disukai jenis yang mengancam mereka sendiri. Jelas, situasinya sekarang lebih parah dari yang dibayangkan Ye Junlin. Persis apa yang dia inginkan. Cukup. Jadi cukup kuat. Saya berharap ada lebih banyak dewa super seperti itu. Namun, Ye Junlin menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. Di mata orang-orang di kerajaan Zanxiong, dia takut. Dia ketakutan. Tapi tidak takut mati. Ye Junlin baik-baik saja. Umumnya, orang lain, satu orang harus menghadapi begitu banyak dewa. Dan jika mereka melihatnya secara sekilas, diperkirakan mereka akan ketakutan setengah mati. Ye Junlin hanya takut. Ini sangat kuat. Puas. Hari ini, orang-orang dari Warbear Country mendapatkan semua yang mereka inginkan. Mereka semua menebak perubahan ekspresi semua orang. Hanya apa yang ingin mereka lihat. Hahaha. Keenam kepala Hydra tertawa terbahak-bahak. Ketika para dewa menunjukkan semua kartu mereka, ketakutan batin mereka atau kekhawatiran lain tersapu. Di depan skala kekuatan tempur ini, siapa yang bisa membunuh mereka? Tuhan dari surga. Jujur, mungkin tidak mungkin bagi para dewa untuk datang. Bagaimana Ye Junlin membunuh mereka? Ayo Ye Junlin, kemari dan bunuh kami. Ayo, datang dengan kemampuan. Mereka berada di sisi lain, memprovokasi Ye Junlin dengan gila-gilaan. Mereka bersembunyi di balik semua dewa ini, dan Ye Junlin ingin membunuh mereka. Harus melangkahi semua dewa. Tapi itu seperti matahari terbit dari barat. Itu benar-benar tidak mungkin. Karena itu, mereka sangat provokatif. Datang untuk melampiaskan semua emosi negatif jauh di dalam diri mereka. Ye Junlin hanya tersenyum dan tidak berbicara. Matanya jatuh pada dewa-dewa padat di depannya. Semua dewa memiliki pakaian yang cocok dan peralatan lainnya. Setelan ini terlihat sama dengan negara bintang. Tapi sebenarnya lebih maju. Battle Suite ini sebenarnya memiliki 3 bentuk. Padat, cair, gas. Solid State adalah mode defensif yang menahan serangan apapun. Liquid adalah mode perbaikan yang memperbaiki hampir semua cedera dalam waktu singkat. Keadaan gas adalah mode serangan. Setelah gasifikasi, gas akan diintegrasikan ke dalam tubuh untuk meningkatkan efektivitas tempur. Gas ini sebenarnya adalah aura yang diperlakukan secara khusus. Setelan ini kompatibel dengan berbagai mode dan tidak terkalahkan. Itu bahkan disesuaikan dengan atribut beberapa dewa untuk mengerahkan kekuatan maksimum peralatan dengan lebih baik. Misalnya, lebih defensif dan lebih ofensif. Tetapi hal terbaik tentang setelan ini adalah mode cair. Itu dapat menyembuhkan semua kerusakan dalam waktu singkat. Ini hanyalah sebuah artefak. Dengan peralatan yang cocok, kekuatan tempur semua dewa setidaknya akan berlipat ganda. Tapi nyatanya, jika mode pertahanan dan mode penyembuhan ditambahkan, peningkatan keseluruhan setidaknya 4 kali lebih banyak. Artinya, Dewa Acak dari Uni Siberia dapat berurusan dengan setidaknya 4 dewa biasa. Ini juga berarti bahwa setelah jumlah dewa-dewa ini di depan Anda dihitung, itu sebenarnya akan dikalikan 4. Ini bukan dugaan, ini kenyataan. Ini akan dilebih-lebihkan sampai ekstrim. Tapi tidak mungkin, industri rubah kutub terlalu kuat. Dia bahkan mengembangkan 3 bentuk seragam pertempuran seperti itu. Itu tak terbayangkan. Belum lagi para dewa, ada juga dewa super. Set yang cocok ini juga tersedia sekarang. Mengerikan. Perwakilan Xingguo tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat seragam pertempuran ini. Peralatan pendukung para dewa masih bisa seperti ini. Sejauh ini. Menakjubkan.
Peralatan pencocokan dewa mereka jauh lebih buruk daripada yang lain. Atau dua hal. Bab 3186. Jumlah dewa yang mengerikan. Biarkan saya memperkenalkan peralatan pencocokan dewa kita. Saya pikir semua orang telah melihatnya. Kekuatannya bahkan lebih dibesar-besarkan dari yang kita bayangkan. Dewa Perang Titan mulai memperkenalkan pakaian perang dewa mereka yang cocok. Ngomong-ngomong, kami juga memiliki peralatan eksklusif untuk Dewa Super. Ini bahkan lebih dibesar-besarkan dari apa yang kamu lihat sekarang. Kata-kata ini keluar, membuat semua orang semakin terkejut. Dan peralatan super eksklusif dewa. Seberapa kuat itu harus? Garis lulus untuk Dewa Super adalah melawan 500 dewa biasa dengan satu. Dengan berkat peralatan, apakah masih layak? Pada tingkat Dewa Super, kekuatan tempur berlipat ganda, yang sama sekali bukan konsep. Kemudian Dewa Super dapat dengan mudah berurusan dengan 1000 dewa biasa. Siapa yang bisa menghentikan ini? Mustahil untuk menghitung berapa banyak dewa yang ada. Akibatnya, ada juga peralatan pendukung khusus. Tak terkalahkan. Mereka adalah penguasa dunia ini. Tak terbendung. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Bahkan pasukan di belakang War Eagle Nation, yang sekarang memperhatikan situasi, kagum ketika mereka melihat seragam pertempuran semacam ini. Untuk membuat seragam tempur tingkat seperti itu. Horor. Jika Anda memberi mereka sedikit lebih banyak waktu, itu bagus. Teror. Ini lebih menakutkan dari yang kita duga. Atau kita masih meremehkan lawan ini. Rupanya Arctic peralatan Fox Industries tidak terduga dan jauh melebihi harapan mereka. Mengejutkan mereka. Tidak ada alasan lain. Pasukan di belakangnya baru saja melengkapi Biro Perang Elang, Guotian, dan perisai dengan setelan yang serasi. Ini mengejutkan badan perisai langit dan bangsa elang perang sampai mati. Apakah ada jas seperti itu? 3 bentuk dan berbagai mode untuk beralih. Sampai batas tertentu, memiliki peralatan semacam ini tidak terkalahkan. Mereka semua sangat gembira karena mereka dilengkapi dengan seragam pertempuran semacam ini. Karena produk ini merupakan kristalisasi dari peradaban super tinggi. Di luar keberadaan teknologi tinggi. Akibatnya, saya melihat pakaian perang yang hampir sama pada para dewa kerajaan beruang perang hari ini. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Belum lagi industri rubah kutub telah mencapai tingkat teknologi kekuatan di belakang negara elang perang. Tapi setidaknya aku menyentuh ujungnya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Dengan begitu banyak dewa di aliansi Siberia, ini sangat menakutkan. Agen Black Hawk semakin gugup. Dia bertaruh pada Ye Junlin, menyeimbangkan pesta. Tapi sekarang kerajaan beruang perang begitu kuat sehingga keterlaluan. Dia mulai khawatir tentang Ye Junlin. Bagaimana cara mengatasinya? Kekuatan tempur macam apa ini? Dia mengamati bahwa aliansi Siberia sekarang sangat kuat sehingga bahkan kekuatan di belakang negara elang perang sedikit diam. Bahkan jika mereka bisa mengatasinya, itu lebih sulit untuk dihadapi. Tidak begitu sederhana. Karena itulah dia mengkhawatirkan Ye Junlin. Hanya saja ketika Ye Junlin melihat mereka dilengkapi dengan seragam pertempuran seperti itu, senyumnya semakin dalam. Besar. Sepertinya Anda belum menunggu begitu lama. Lawannya cukup kuat. Jumlah dewa dan kekuatan peralatan jauh melampaui harapannya. Itu membuatnya bersemangat. Selanjutnya, mari kita lihat apakah dewa super mereka cukup keras. Pada tingkat ini, dewa super mereka juga tidak buruk. Menarik. Hal-hal menjadi menarik. Berdengung. Sepertinya dia merasakan kegembiraan Ye Junlin, dan bahkan para dewa membuat suara gemetar. Tampaknya tidak sabar untuk bertarung. Di platform tinggi, Dewa Perang Titan memandang semua orang dan mengangguk puas. Pada saat ini, dia berteriak, untuk memberi contoh bagi seluruh dunia. Siberian Union telah memutuskan untuk mengumumkan jumlah semua dewa. Hai. Semua orang terkesiap. Saatnya akhirnya tiba. Lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, mendengar nomor yang mengerikan ini. Bab 3187, Jumlah Dewa Luar Biasa.
Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh dunia sunyi. Telinga orang yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat hanya untuk mendengar nomor ini. Hanya untuk sesaat yang mengejutkan. Bahkan kekuatan di belakang War Eagle Nation yang acuh tak acuh terhadap ini, serta divisi penindasan iblis Daxia, mulai memperhatikan. Siapa yang tidak ingin ikut bersenang-senang? Siapa yang tidak ingin tahu berapa banyak dewa yang ada di Siberian Union? Belum lagi yang lain. Ini semua gila. Orang-orang akan meledak. Seluruh dunia sedang menunggu saat ini. Meskipun saya tahu banyak, saya masih ingin tahu angka-angka spesifiknya. Tidak hanya orang lain, tetapi semua orang di War Bear Nation ingin tahu. Untuk saat ini, mereka menahan tadi malam. Padahal datanya sudah dihitung. Tapi mereka tidak akan membiarkan siapapun mengatakannya. Mereka bertahan sampai saat ini. Untuk menjadi saksi sejarah. Sampai sekarang. Nomor akhirnya keluar. Orang-orang Hydra bahkan saling mendukung. Menunggu saat ini. Untuk Uni Siberia sejauh ini, mereka juga merupakan kontributor besar. Dan ini semua tentang mereka. Itu bahkan dapat dikaitkan dengan hidup dan mati mereka. Jadi mereka sangat ingin mendengar angka mengerikan itu lebih dari siapapun. Grogi. Asfiksia. Tidak dapat menahan tekanan. Orang-orang di lapangan pingsan satu persatu. Orang-orang tua itu memberikan darah ke kepala mereka dan pingsan satu persatu. Aku tidak tahan. Bahkan dua dokter dalam kegelapan merasa bahwa hati dan otak mereka sangat sesak, dan mereka akan meledak. Belum lagi yang lainnya. Mereka yang tidak sehat, diperkirakan selama proses menunggu. Mereka menutup telepon karena terlalu bersemangat untuk mati lemas. Terutama karena momennya sangat mengasyikkan. Ye Junlin tentu saja juga senang. Dia tidak langsung membunuh atau menghentikan Titan God of War. Dia hanya terlihat seperti itu. Dia juga penasaran dengan angka-angka spesifiknya. Dia juga ingin tahu berapa banyak orang yang akan dia bunuh. Lebih baik memiliki data spesifik. Saya juga bisa berbicara tentang membual dan mengobrol nanti. Berapa banyak dewa yang saya bunuh dalam pertempuran itu? Karena itu, dia tidak menyela orang-orang ini. Jika tidak, jika ada beberapa dewa, dia pasti sudah membunuh mereka. Di mana mereka bisa membuat begitu banyak omong kosong? Dewa Perang Titan melihat bahwa atmosfernya ada, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Selanjutnya, kalian semua akan menyaksikan sejarah. Ini membuat semua orang bersemangat. Sejarah seperti itu mungkin hanya terjadi sekali dalam hidup ini. Semua penonton menatap Titan God of War, dan bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh dunia sedang menunggu momen ini. Semua orang menahan napas, tidak bernapas sama sekali. Semua orang hampir mati lemas. Lebih banyak orang pingsan atau bahkan pingsan. Satu demi satu, orang-orang terus berjatuhan. Hanya saja semua orang tidak bisa mengatur sebanyak itu lagi. Kalau begitu aku akan mengumumkan jumlah dewa tertentu. Setelah peninjauan inventaris semalam, Uni Siberia memiliki total 573.837 dewa. Dewa Perang Titan mengumumkan dengan keras. Dia benar-benar serak kali ini. Lakukan yang terbaik untuk membaca nomor ini. Datang dan ciptakan momen bersejarah ini. Suara ini seperti lonceng besar dan menyebar ke seluruh dataran tinggi Siberia. Seolah menembus segalanya dan berjalan di setiap sudut. Pengeboman gila di seluruh dunia. Untuk merobek seluruh dunia. Tentu. Angka ini memang bisa menghancurkan dunia. 573.837 dewa. Ketika nomor ini keluar, seluruh dunia terdiam. Seluruh dunia mati diam. Tidak ada yang mengharapkan nomor ini. Prediksinya mencapai 200.000, dan hasilnya hampir 600.000. Tidak heran dataran yang begitu luas begitu penuh sehingga tidak ada satupun tanah kosong. Tidak heran dia tidak bisa melihat kepalanya. Bahkan jika Anda berdiri di atas, Anda tidak dapat menahan begitu banyak orang di bidang visi Anda. Ada begitu banyak. Ini sangat menakutkan sehingga membuat kulit kepala saya kesemutan.
Bab 3188. Masih ada dewa super yang belum diumumkan. Puff. Puff. Ketika nomor itu keluar, semua orang membacanya dalam hati. Kali ini, lebih banyak orang langsung pingsan di tempat, atau bahkan pingsan. Beberapa hanya menutup telepon di tempat. Organ hancur, atau otak hancur semacam. Kelihatannya baik-baik saja di permukaan, tapi sebenarnya rusak di dalam. Tidak hanya di tempat kejadian, tetapi banyak orang di seluruh dunia pingsan dan sekarat saat ini. Sosok ini seperti pedang terbang yang tak terlihat. Berkeliling dunia, membunuh satu demi satu. Terkejut. Terlalu mengejutkan. Bahkan jika pejabat tinggi Uni Siberia tahu nomor ini, mereka tidak tahan, dan tidak sedikit orang yang jatuh. Data itu mengejutkan seluruh dunia, dan juga mengejutkan orang-orang saya sendiri. Faktanya, ketika kerajaan beruang perang pecah 100.000 dewa, mereka sudah memiliki lebih dari 300.000 dewa. Hingga saat ini, ada 500.000 dewa di kerajaan beruang perang, meningkat hampir 200.000. Namun, organisasi besar menyembunyikan data sebenarnya tanpa memberitahukannya. Oleh karena itu, lebih dari 100.000 dewa dilaporkan pada waktu itu. Dan kekuatan aliansi Siberia menambahkan hingga 70.000 dewa. Itu juga jauh melebihi harapan. Mereka biasanya menyembunyikannya dan tidak melaporkan data sebenarnya. Semua terguncang sekarang. Hasilnya membuat takut manajemen senior. Mereka memperkirakan bahwa itu akan menjadi lebih dari 300.000. Pasukan lain di aliansi Siberia dapat mengalahkan 10.000, yang merupakan batasnya. Hasilnya mengejutkan dan membuat mereka takut satu persatu. Mengejutkan dan menakut-nakuti orang-orang Anda sendiri, dan mengejutkan dan menakut-nakuti sekutu lainnya. Setelah mendengar data ini sekarang, semua eksekutif tingkat tinggi hampir pingsan karena ketakutan. Mengerikan. Data ini sangat eksplosif. Uni Siberia sendiri ketakutan seperti ini. Belum lagi yang lainnya. Hei. Suara napas terengah-engah tak henti-hentinya. Uff. Uff. Adegan itu hampir lepas kendali pada satu titik. Mengerikan. Belum lagi. Lebih dari 70.000 dewa Siberia Union saja tersapu. Bukan. Belum lagi semua. Perwakilan dari Kekaisaran Olimpiade benar-benar akan meledak. Mereka kedua. Mereka memiliki ribuan dewa. Tapi 500.000 pertama. Apakah itu perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Itu hanya perbedaan antara yang pertama dan yang ke-10.000, kan? Puff. Salah satu perwakilan tidak bisa menahan muntah darah. Anda 570.000 dewa. Bagaimana kalian bermain? Main sial. Putus asa. Mereka yang hadir di upacara untuk sementara putus asa. Jika aliansi Siberia menargetkan mereka, diperkirakan seluruh kekuatan mereka akan hilang dalam beberapa menit. Jangan bicara tentang perlawanan. Anda bahkan tidak bisa berteriak. Itu hilang. Ini sudah kuat untuk tingkat langit-langit atas. Anda tidak dapat membayangkan, apalagi yang bisa menghentikan 57.000 dewa. Satu suap air liur bisa menenggelamkan Anda. Belum lagi memukul. Namun, ada poin lain bahwa 570.000 dewa ini memiliki peralatan yang cocok. Kekuatan tempur keseluruhan menjadi 4 kali lipat. Dihitung sebagai dewa biasa dalam kognisi semua orang. Kalikan angka saat ini dengan 4. Itu lebih dari 2,29 juta dewa. Hei. Benar-benar gila. Faktanya, Ye Junlin sekarang menghadapi lebih dari 2 juta dewa. Apa-apaan? Mengerikan. Ini adalah hal yang paling mengejutkan sejauh ini. Setelah menghitung jumlahnya, sekelompok orang lain pingsan. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak dapat diterima. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikan kekuatan ini? Ketika para dewa yang sebenarnya datang, mereka harus berlutut. Namun ini bukan akhir. Saya baru saja mendengar Titan God of War berkata, data yang baru saja diumumkan adalah data dewa biasa kita. Seperti yang semua orang tahu. Kami punya rencana untuk dewa super.
Jumlah Dewa Super tidak dihitung. Apa? Dan Dewa Super. Bab 3189, yang terkuat di dunia saat ini. Ya, ini adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Rencana Dewa Super mereka telah berhasil. Dan telah mencapai batas para dewa. Ada gosip bahwa kekuatan tempur spesifik dari Dewa Super terkuat bahkan tidak dapat diukur sendiri. Tapi itu pasti level yang menghancurkan sebuah negara. Dan negara ini adalah eksistensi seperti Kekaisaran Olimpiade. Mengerikan. Dan sekarang Dewa Super akhirnya ada di sini. Mereka mewakili kekuatan dan batas tempur pamungkas. Suara itu jatuh, dan sosok muncul di belakang kerumunan Hydra. Itu adalah Dewa Super. Saya harus mengagumi kekuatan industri rubah kutub. Mereka bahkan mengembangkan peralatan yang cocok untuk para Dewa Super. Kekuatan tempur untuk para Dewa Super juga telah ditingkatkan. Ketika Dewa Super muncul, para penonton gempar. Mereka adalah penghalang terakhir yang melindungi Hydra. Itu juga merupakan penghalang terkuat. Sebuah napas yang kuat menyapu. Ini membuat Ye Junlin bersemangat. Karena di bagian belakang, dia merasakan beberapa tarikan nafas yang kuat. Napas ini lebih kuat dari Dewa Jahat Awan Api. Ini adalah master yang sebenarnya. Secara khusus, ada 3 aura, yang sangat menakutkan. Ada 570.000 dewa barusan, dan jumlahnya jelas telah tiba. Tapi kedalaman yang kuat masih belum cukup. Tapi untuk saat ini, sepertinya cukup. Kejutan. Ye Junlin menunjukkan senyum aneh, yang membuat para dewa di dekatnya sedikit bingung. Pada saat ini, dia masih bisa tertawa. Masih sangat bersemangat. Seberapa besar hatinya? Apakah Anda tidak tahu situasi Anda? Ye Junlin memberi mereka ilusi, seolah-olah semakin kuat mereka, semakin bahagia dia. Jelas, selama periode waktu ini, perubahan ekspresi di wajah Ye Junlin ditangkap oleh mereka. Pada awalnya, wajah Ye Junlin serius dan dingin. Tetapi setelah melihat begitu banyak dari mereka kemudian, dia perlahan-lahan merentangkannya. Kemudian ketika dia melihat peralatan pendukung, senyum muncul. Setelah data spesifik terungkap, senyumnya menjadi lebih kuat. Ya Tuhan, kegembiraan seluruh orang melampaui kata-kata. Bukankah begitu? Semakin kuat mereka, semakin bersemangat Ye Junlin. Apakah otak orang ini rusak? Orang secara alami tidak berpikir sebaliknya. Karena itu tidak realistis. Pada tahap peninjauan, Dewa Perang Titan melihat ekspresi mengejutkan semua orang, dan dia benar-benar puas. Ini akan menjadi momen paling mulia dalam hidupnya. Dewa Super juga bisa memberitahumu. Kami sekarang memiliki ribuan Dewa Super. Di antara mereka, tidak sedikit Dewa Super yang bertarung melawan 1000. Tentu saja, ada beberapa yang telah mencapai batas dewa. Itu adalah untuk mengatakan, tidak peduli apa, kita tidak akan pernah lagi tidak mungkin untuk memperkuat mereka. Ini adalah tingkat atas. Dan kekuatan tempur mereka tidak bisa lagi diamati dengan instrumen. Kecuali untuk pertempuran yang sebenarnya. Tentu saja ada persyaratan besar untuk lingkungan pertempuran yang sebenarnya, dan harus ada master yang cukup. Meskipun kita memiliki banyak dewa, tapi tidak untuk saling membunuh untuk menguji kekuatan tempur mereka. Seorang penonton di samping bertanya, lalu mengapa Anda tidak menggunakan binatang buas untuk ujian? Dewa Perang Titan tersenyum dan berkata, maaf. Untuk menguji kemampuan tempur sebenarnya dari para Dewa Super, semua binatang buas di semua daerah terlarang di negara beruang perang kita semuanya dibantai. Haknya. Suara-suara terengah-engah datang satu demi satu. Semua orang tidak bisa membayangkan bahwa semua binatang terlarang telah dibunuh. Mengerikan. Ini sangat menakutkan. Tidak ada tempat untuk menguji yang terkuat sekarang. Hei. Aku pusing. Aku ingin tahu kekuatan tempur mereka, tapi tidak mungkin. Dewa Perang Titan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Versailles yang kejam berbicara melambai. Yang lain akan pingsan. Setelah Dewa Perang Titan memperkenalkan Dewa Super, penonton dipenuhi dengan suara terengah-engah.
Semua orang seperti jatuh ke dalam gua es. Kerajaan beruang perang telah mencapai batasnya dalam jumlah dan kedalaman dewa. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah yang terkuat di dunia saat ini. Tak terkalahkan. Bab 3190. Ingin melihat bagaimana Anda membunuh. Titan War God melirik Ye Junlin dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sesuatu." "Apa itu?" Semua orang menoleh. Apakah masih ada orang yang ingin tahu tentang rahasia sumber daya Ye Junlin? Di mana dia memiliki sumber daya yang tak ada habisnya? Begitu Dewa Perang Titan mengatakan ini, semua orang mengangguk dengan panik. Saya tidak tahu apakah sumber daya Ye Junlin adalah rahasia atau mayoritas. Semua orang ingin tahu. Dewa Perang Titan melirik Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum, "Ini sebenarnya sangat sederhana. Karena dia cukup kuat. Ketika dia cukup kuat, dia bisa mengabaikan binatang buas dan bahaya yang tidak diketahui di area terlarang. Bukankah itu berarti kamu dapat mengambil sumber daya sesuka hati?" Rahasia sumber daya Ye Junlin adalah seperti ini. Tidak mengambil tindakan apapun. Dan tidak ada dewa di Kekaisaran Kiamat. Pertanyaan ini juga sederhana. Itu sebabnya Ye Junlin membunuh semua dewa Kekaisaran Kiamat. Diperkirakan dia juga memberitahu mereka rahasia sumber daya, tetapi metode ini tidak berlaku untuk mereka. Setelah mendengarkan penjelasannya, semua orang tiba-tiba menyadari. Rahasia sumber aslinya adalah ini. Tidak heran itu terus datang. Bukankah ini hanya masalah Ye Junlin menemukan tempat terlarang? Dan mereka juga ingin memahami sebuah pertanyaan. Mengapa bangsa Zanxiong tidak memiliki ide untuk menyerang sumber daya Ye Junlin? Itu karena mereka sudah mengetahui rahasia sumber daya Ye Junlin di tengah jalan, dan mereka memperoleh sumber daya dengan cara yang sama seperti Ye Junlin. Bahkan lebih mudah daripada Ye Junlin untuk mendapatkan sumber daya. Jadi mengapa repot-repot dengan ide Ye Junlin? Tentu saja, ini juga mencerminkan bahwa Ye Junlin agak kuat. Dewa Perang Titan tersenyum. Saya harap dia bisa menguji kekuatan tempur pamungkas para dewa kita. Itu tergantung pada seberapa kuat dia. Semua orang bercanda, mencoba memainkan Ye Junlin di telapak tangan mereka. Pada saat ini, orang-orang yang terkejut gelombang demi gelombang, mengarahkan pandangan mereka pada protagonis hari ini. Ya, bukankah protagonis hari ini Ye Junlin? Tapi barusan semua orang dengan suara bulat tertarik dengan jumlah dewa di kerajaan beruang perang. Ye Junlin diabaikan. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa protagonisnya adalah Ye Junlin. Mata dan perhatian semua orang tertuju pada Ye Junlin. Tapi keterkejutannya terus berlanjut. Karena Ye Junlin harus menghadapi begitu banyak dewa sendirian. Ini jelas merupakan hal paling absurd yang pernah dipikirkan semua orang. Bagaimana bisa satu orang melawan setengah juta dewa? Ada ribuan dewa super di antara mereka. Mereka masih dilengkapi. Bagaimana Anda bertarung? Jika Anda Ye Junlin dapat membunuh lagi, 10.000 dewa dapat melelahkan Anda sampai mati, bukan? 570.000. Berdiri diam. Membiarkanmu membunuh, bisa membuatmu lelah sampai mati. Belum lagi memukul. Pokoknya, semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin bisa melakukannya. Ini sama sekali tidak mungkin. Semua orang memandang Ye Junlin, melihat ekspresinya, dan melihat tubuhnya gemetar. Seluruh orang takut. Hanya saja Ye Junlin berdiri di sana dengan wajah acuh tak acuh, bahkan dengan senyuman. Tidak panik sama sekali. Semua orang membayangkan bahwa jika mereka berdiri di bawah, mereka akan menghadapi 570.000 dewa sendirian. Bahkan jika dia tidak takut mati, dia mungkin pingsan karena ketakutan. Jika lebih kuat, diperkirakan setidaknya dia akan takut untuk membasahi celananya. Dia bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi itu jelas tidak seperti Ye Junlin. Ye Junlin terlalu tenang. Ini membuat kerajaan beruang perang menjadi hidup, dan mereka semua berharap Ye Junlin akan lebih kuat. Melihat kinerja sekarang, itu tidak buruk. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ye Junlin bisa bertahan sampai sekarang.
Kami pasti akan bertarung lain kali. Ye Junlin. Kami akan menggunakan semua kekuatan kami untuk melindungi Hydra. Aku ingin melihat bagaimana kamu membunuhnya. Dewa Perang Titan memandang Ye Junlin dan tertawa. Bersambung.